Pra-peradilan si Dajjal betina Tifa ditolak hakim dan hakim juga menyatakan bahwa status Tifa adalah terdakwa. Publik harus tahu, sidang pokok perkara si Dajjal Tifa ini adalah sidang pencemaran nama baik Jokowi, bukan menyidangkan ijazah Jokowi. Masalah ijazah Jokowi sudah selesai dengan adanya hasil penyelidikan Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Juga ada pernyataan dari Rektor UGM bahwa Jokowi kuliah dan lulus dari UGM. Tifa dan Roy Suryo sebenarnya tahu bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Tapi mereka memang sengaja membuat fitnah, membodohi orang-orang yang pendek pikirannya sehingga percaya dengan silat lidah mereka. Orang-orang yang kalah Pilpres menunggangi kasus ini untuk balas dendam mendowngrade nama Jokowi, tapi sekaligus mereka menjilat Prabowo. Mereka ikut memanaskan situasi dengan provokasi mau adu domba Prabowo dan Jokowi, tapi kenyataannya Jokowi selalu mendukung dan ikut menjaga pemerintahan Prabowo. Gibran juga selalu patuh loyal ke Prabowo. Insya Allah, upaya pecah belah para pengacau ini tidak akan berhasil. Prabowo dan Jokowi tetap kompak. Review terhadap hasil kami adalah institusi ilmiah, bukan kemudian dibawa kepada ranah hukum, apalagi kami dikriminalisasi. Mas Faldo, karena merespon saya sampaikan begini, Mas. Jadi berkali-kali kita bilang bahwa pekerjaan kami adalah pekerjaan penelitian. Maka institusi, lembaga, fakultas yang harus melakukan pembedahan atau melakukan review terhadap hasil kami adalah institusi ilmiah, bukan kemudian dibawa kepada ranah hukum, apalagi kami dikriminalisasi. Institusinya namanya UGM. UGM sudah menjelaskan. Kan UGM sudah menjelaskan. UGM udah statement. Dan itu institusi yang mengeluarkan. Bukan. Ini coba saya. Nah, sehingga UGM nggak percaya. Begini. Maunya apa? Ini begini. Negara. Salah semua. Elvira. Salah. Kita lihat aja secara hukumnya seperti apa dengan Oke. Gimana bisa dipercaya? Gini. Aja ngomong lulusnya Oktober, lulusnya Kita November. ini bicara Tunggu, Mas tentang Roy. Ya, pemirsa, Dr. Tifauziah Tiasuma ataupun Dr. Tifa lantas melakukan langkah hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. Kita tentunya penasaran apa yang menjadi dasar dari permohonan tersebut. Itu yang kita ajukan bukan tentang Ibu Tifa pribadi, sekali lagi ya. Kami ingin mengoreksi bahwa ada ketentuan yang menurut kami melanggar undang-undang dan keputusan hakim. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau diterima apa tidak. Tapi kan kami sudah berusaha, we did the best ya. Kita lakukan terbaik untuk mengoreksi itu. Ya, kalau memang Bu Tifa takut dan sebagainya ada isu-isu seperti itu, kesempatan dia kan untuk merapit masalah tersangkanya dia atau dan sebagainya kan dia kan tidak. Benar-benar untuk due process of law ini supaya ditegakkan dengan benar satu. Nah, kami tunggu keputusan. Ya, kami juga agak kaget. Bahkan tadi malam ya. Tadi malam kita di salah satu TV swasta, kita berdua jam 9 malam itu kita diberitahu oleh hostnya di TV itu ada itu. Bahkan kami terkejut. Rifai, saya terkejut, nggak tahu bahwa ada SEMA nomor 3 itu kan. SEMA nomor 3 2026 ya. Nah, menurut kami apapun juga ketentuan, apapun juga hukum undang-undang dan sebagainya itu kan tidak berlaku surut. Nah, kemarin persidangan kami ini kan sampai terakhir tinggal keputusan itu belum keluar. Ya kan? Belum keluar. Nah, kok tiba-tiba itu dirujuk gitu loh. Padahal ya kan baik SMA maupun undang-undang ketentuan itu tidak berlaku surut gitu. Kenapa diterapkan di sini? Nah, kami paham ya kan ini seharusnya untuk yang ke depan. Nah, ini dirujuk. Kemudian ada dua hal ya, katanya kita melakukan pra-peradilan setelah ada pendaftaran dakwaan yang kedua, ya kan? Dakwaan yang kedua setelah di pokok perkara. Nah, soalnya begitu. Padahal ada waktu-waktu yang kami tahu, ya oke lah. Buat kami nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kami juga kaget, Mahkamah Agung kok bikin norma gitu loh. Mahkamah Agung itu kan seharusnya tidak buat norma. Kok bisa dikatakan yang khususnya yang poin 3 itu, silahkan sidang, tapi Anda tidak akan dimenangkan. Dan masa begitu? Jadi silahkan Anda sidang, tapi hasilnya tidak akan menang.
Nah, lebih baik nggak langsung aja dilarang gitu loh. Kan ini ngerjain orang namanya, disuruh sidang, tapi sudah diancam tidak akan menang. Nah, ini menarik ini. Ya ini makanya ini perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan ya kan. Masa ada ancaman seperti itu? Lebih baik nggak diatur, nggak boleh ya sekalian udah. Baik. Silakan kalau Anda sudah mendaftarkan, silakan proses persidangan, tapi putusannya tidak diterima. Diputuskan lebih dulu. Nah ini kami juga kaget-kaget ya. Loh, kok begini aturannya dari lembaga tertinggi di supremasi hukum ya di Indonesia bisa bikin ketentuan seperti itu. Yang lainnya is oke. Ya ada 1, 2 itu. Yang terakhir itu agak terkejut kami, Bang. Terkejut banget. Baik. Kayak ada ancaman gitu. Jangan nyuruh kami sidang dong. Stop dong sidangnya karena kamu gak akan menang. Ya begitu seharusnya kan. Silahkan. Pendapat saya adalah dengan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf G, di mana pra peradilan itu hanya dimungkinkan secara ulang sepanjang masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga dalam arti pada saat perkara sudah dilimpahkan ke persidangan sudah tidak lagi terbuka ruang. Kalau kita maknai pasal 163 ayat 1 huruf G. Kedua, kalau kita lihat juga pasal 160 ayat 3 KUHP baru ini dinyatakan bahwa salah satu pra peradilan terhadap pengujian upaya paksa hanya bisa dilakukan oleh tersangka. Ya, artinya kalau sudah berstatus terdakwa dia tidak boleh. Dan dalam pandangan hukum saya juga pada saat perkara sudah dilimpahkan maka dia menjadi terdakwa, tidak lagi tersangka. Ini kan ada beda pendapat seolah-olah kata putusan MK sebelum dimulai sidang pertama maka tetap jadi tersangka. Saya beda pandangan. Saya tetap menganggap itu terdakwa. Argumennya apa? Karena pada saat dilimpahkan keluarlah penetapan penahanan. Pasti penetapan penahanan itu diberikan kepada terdakwa, bukan kepada tersangka. Kedua, kalau ada panggilan sidang, pasti panggilan sidang juga ditujukan kepada terdakwa, bukan lagi tersangka. Dari dua contoh itu, maka saya berpandangan pada saat didaftarkan dia sudah status sebagai terdakwa. Nah, berangkat dari itu sebenarnya dari awal juga kami berpandangan harusnya pra-pra yang didaftarkan setelah dilimpahkannya perkara ini sudah tidak boleh lagi diperiksa atau dinyatakan gugur. Ya. Tapi kan selama ini kan masih terus seolah-olah dibuka persidangannya. Ini juga membuat kebingungan masyarakat juga ya. Bahkan seolah-olah akhirnya dilihat upaya peradilan berulang ini sebagai salah satu cara untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Mau tidak mau akhirnya itu ditafsirkan karena tetap dibuka sidang dan yang terpenting adalah sidang pokok perkara tidak juga berjalan. Mau sampai kapan? Bahkan dalam salah satu contoh kan waktu itu saya mengingatkan bukan hanya di perkara ini tapi untuk perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat ini bisa dimanfaatkan. Dimana pada saat perkara didaftarkan itu kewenangan penahanan beralih ke PN dalam waktu 3 bulan. Kalau sidang ini nggak berjalan juga sampai 2 bulan gara-gara pra peradilan seperti Pak Rio udah hampir 2 bulan loh. Sehingga pada saat mulai sidang 1 bulan sudah harus bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Kalau tidak kabur, kalau kabur ini kan berbahaya sekali gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya berpandangan memang pra peradilan ini kalau sudah didaftarkan sudah tidak bisa lagi. Di sisi lain dalam pengamatan saya dengan tetap menghormati upaya hukum rekan-rekan sejawat ya dari pihak Bu Tifa, tapi kan permohonan pra-nya itu diajukan pada tanggal 3 Agustus. Sementara si jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali di 27 Juli. Artinya sudah keburu menjadi terdakwa dan sudah keburu masuk ke pokok perkara ke persidangan sehingga kembali lagi ini tidak bisa masuk ruangnya. Nah, tapi kan kami tetap menghormati nanti seperti apa keputusan hakim. Sekalipun dalam pandangan kami memang idealnya adalah bahkan gugur. Nah, sekarang keluar SEMA yang mencoba meluruskan ini menurut saya ini juga cukup baik ya karena di waktu bersamaan bukan hanya keluar SEMA nomor 3 ada juga nomor 4 terkait dengan upaya hukum terhadap putusan bebas. Ini pun juga di lapangan terjadi perbedaan pendapat ya. Ada jaksa yang masih tetap kasasi, ada yang banding. Ini membingungkan. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan 2 buah SEMA untuk menyelesaikan kebingungan di masyarakat. Karena bagaimanapun kan dalam penegakan hukum perlu ada kepastian. Nah, pada akhirnya bahwa keputusan ini dinyatakan tidak dapat diterima kalau menurut saya karena memang sudah di luar ruangnya. Apalagi mohon maaf, alasan pra yang dikemukakan oleh rekan-rekan sejawat ini sebenarnya lebih ideal sebagai eksepsi atau perlawanan. Karena yang dipersoalkan itu adalah upaya jaksa untuk melakukan perbaikan dakwaan, bukan banding. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan ranah pra peradilan. Pra peradilan kan sudah ruang lingkupnya terbatas. Pengujian upaya paksa, pengujian terhadap penghentian penyidikan, ganti rugi rehabilitasi atau karena perkara yang tidak berjalan LP-nya. Jadi jelas terkait keberatan terhadap upaya hukum jaksa ini bukan dalam ruang lingkup pra peradilan. Sehingga menurut saya kalau dari segi putusan sih ini linear ya, artinya salah kamar mohon maaf. Tapi kalau dalam bahasa putusan kan error in jurisdiction. Kalau saya salah kamar karena
karena harusnya ini lebih tepat di kamar pra. Lalu kedua, dengan begitu maka tidak dapat diterima. Jadi menurut saya memang putusan itu sudah sesuai dengan pandangan hukum kami dan akhirnya keluar juga SEMA untuk bisa meluruskan soal praktek pra secara berulang. Iya, boleh. Persidangan itu. Wah, Jadi buku Samurai ini ngemis nih Anda ceritanya. bisa berdonasi dengan nilai 300.000. Kemudian buku Otak Politik Jokowi ini Anda bisa berdonasi perjuangan dengan nilai 300.000 rupiah. Lalu Anda juga bisa berdonasi untuk buku Pandemi Pemuda Peradaban ini 350.000 ya. Kemudian buku Kontroversi Vaksin ya 780 halaman full color ini Anda bisa berdonasi perjuangan sebanyak 500.000 rupiah. Jadi mahal-mahal dok bukunya dok. Makanya yang komen-komen juga bikin menggelitik ya. Ada yang komen bukunya mahal-mahal nih. Jangan pakai bayar utang ya. Saya sih nggak peduli komen-komen kayak gitu ya. Yang penting ya kalau Tifa jual buku begini yang penting kayak gini ya kan, atau bawa ke pasar gitu bisa tuh. Jadi harganya sama dengan buku Jokowi White Paper ya, buku Jokowi White Paper. Nah, karena kami melihat KUHP yang baru ini begitu memberikan ruang ya mengajukan prapit itu secara berulang-ulang. Padahal semangatnya kalau kita melihat dari KUHP yang lama itu kan yang namanya prapit itu hanya bisa dilakukan sekali. Tapi kenyataannya sekarang ini ya dari beberapa orang yang sudah mengajukan prapit itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali, bahkan yang sudah ada yang 4 kali. Barangkali nanti sebentar lagi udah menjadi 5 kali. Nah ini kan tidak menimbulkan rasa kepastian hukum. Dan kita tahu juga semangat daripada dunia peradilan khususnya ya kerja-kerja hakim itu kan sebetulnya ada mekanisme kerja sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Kehakiman nomor 48 ya tahun 2009 ya dikatakan di dalam pasal 2 ayat 4 itu peradilan itu harus berajaskan cepat, sederhana dengan biaya murah. Nah, kalau berulang-ulang begini kan ada 3 kriteria juga yang kita temukan ya, tidak cepat ya, tidak juga sederhana dan tidak biaya murah. Ini yang kita mau tekankan kepada permohonan kami yang ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita melihat perspektif atau pandangan berkaitan dengan prapit berkali-kali itu bukan mencerminkan rasa keadilan yang harusnya berlaku sesuai dengan tadi pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kehakiman. Karena kenapa? Karena kalau berkali-kali terus kepastian hukum berkaitan dengan pokok perkara kapan diperiksanya. Itu yang kita mesti sikapi ya. Nah, berkaitan dengan pengajuan yang sekarang itu bertitik tolak dari pasal 163 KUHP ya ayat 1 huruf E yang menyatakan bahwa itu boleh berkali-kali, tapi kita menekankan berkaitan dengan masalah ini agar MK mengambil sikap itu hanya boleh dilakukan sekali, dan memang masalah prapit itu berlangsung, pokok perkara nggak boleh disidangkan. Kita sepakat menyangkut masalah itu, tapi prapit itu hanya bisa dilakukan sekali. Itu yang semangat yang kita mau sampaikan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan yang kita ajukan hari ini. Itu sebaiknya ya, itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA atau perma. Nah, ternyata sebelum putusan daripada Dr. Tifa dilakukan, dikeluarkanlah SEMA nomor 3 tahun 2026. Ini tentunya untuk mengeliminir ya penggunaan daripada pra-peradilan yang tidak sesuai dengan substansi. Dan ini petunjuk ini sesuai RHS itu ditujukan kepada para hakim di pengadilan. Jadi menjadi acuan supaya walaupun pra-peradilan dilakukan itu tidak akan menghambat perjalanan dan pelaksanaan materi pokok perkara pengadilan. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, tentang masalah status daripada Dr. Tifa sebagai terdakwa. Ini kan di pra-peradilan kan. Karena dari awal mereka tuh selalu menyatakan dan beranggapan bahwa dengan batalnya dakwaan itu berarti batalnya itu proses perkara. Dan saya sudah jelaskan bahwa
dakwaan itu batal demi hukum, tetapi statusnya sebagai terdakwa tetap melekat kepada yang bersangkutan. Makanya dituangkan di dalam pasal 75 ayat 4. Hakim kan memberikan kesempatan dua opsi, banding atau memperbaiki atau menyempurnakan dakwaan ulang. Tapi mereka kan tidak mau merasa bahwa 75 ayat 4 ini digunakan. Mereka yang menggunakan banding aja kami siap menghadapi. Nah, ini kan trik. Kenapa saya katakan trik? Kalau seandainya banding dilakukan berarti objek masalah adalah keputusan dakwaan ini. Ya berarti mereka sudah tahu berarti pengen memenangkan pertandingan. JPU kan jeli. Adanya ambigu tentang masalah dakwaan itu, ya, sehingga membuat dakwaan itu jadi observable atau not of a cliff ya. Nah, disinilah opsi yang pertama itu diambil, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan dakwaannya sehingga didaftarkan kembali ke persidangan. Nah, berarti kan sidangnya sudah dimulai nih. Udah jelas-jelas hakim di Pengadilan Jakarta Timur menyatakan bahwa agar JPU menghadirkan si terdakwa. Di situ aja bisa kita kutip bahwa dia terdakwa, gitu loh. Ya kan hakim kan nggak ngomong bahwa dia itu bukan terdakwa, tapi terdakwa. Nah, dia mengajukan pra peradilan tentang statusnya. Dia menyatakan mantan terdakwa, kan berdasarkan hukumnya dia kan, bukan hukum yang berjalan general gitu loh. Nah, dari awal sebelum juga masih mendaftarkan saya udah bilang pasti ditolak. Kenapa ditolak? Ya itu tadi, permasalahan ini sudah masuk dalam materi pokok perkara di pengadilan, sudah berjalan. Kok di pra peradilan kan statusnya supaya hilang, supaya dia terbebas demi hukum. Fakta hari ini kalau nggak salah tadi ya jam-jam 9 jam 10 ya, itu sudah diputuskan oleh hakim tunggal, yaitu menolak pra peradilannya tentang masalah pokok perkara, yaitu status terdakwa, bahwa dia bukan terdakwa berdasarkan keputusan selah kan gitu ya. Nah, yang kedua, hakim juga menyatakan bahwa ini gugur demi hukum. Kenapa? Itu dinyatakan juga ada, saya lihat tuh, error jurisdiction. Sedangkan di Jakarta Timur, dia melakukan pra peradilan Jakarta Selatan. Dia bilang itu error jurisdiction. Jadi tempat mendaftarkannya itu salah. Nah, itu disampaikan juga. Kemudian dilambari juga dengan keputusan SMA, yaitu nomor 3 tahun 2026. Kemudian istilahnya mengabulkan permohonan daripada termohon tentang penggunaan daripada pasal 74 ayat 4 tentang masalah memperbaiki materi dakwaan sehingga bisa kembali disidangkan di pengadilan. Nah, ini jadi masalah di sini. Nah, jadi kita nggak usah berandai, sudah hadapi, sebenarnya gampang sebenarnya. Kalau kamu berkoar-koar, ini juga saya dengar berkoar-koar, Roy Suryo mengatakan ada ijazah 4 jenis, ada ini, pokoknya macam-macam lah. Dia bikin pengadilan sendiri gitu loh. Loh, kalau seandainya kok kekeh, ya hadapi aja, buktikan aja apa yang kau sampaikan tuh di sidang pengadilan materi pokok perkara. Itu baru gentle. Oh, teriak-teriak terus di sini, berjilid-jilid pra peradilan. Yang anggap dagelan ini hak apa? Pengadilan ini.